Baik, kalau bicara yang berkaitan dengan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, kita tahu Aisyah adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kakeknya Abu Quhafah Muslim. Jadi Aisyah ini Masya Allah, bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Jadi Aisyah itu lahir kira-kira di tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian, Aisyah lahir. Berarti Abu Bakar sudah Muslim. Nama ibundanya Ummu Ruman binti Umair bin Amir. Tradisi orang dahulu di Indonesia pun ada tradisi menjodohkan anak. Jadi kadangkala sebelum lahir ya, ngomong nanti kalau kau punya anak perempuan ya, buat anakku ya. Ada seperti itu. Atau ketika anaknya itu udah lahir, dia ngeliat lucu anakmu, ya Allah, nih anakmu kalau gede nanti buat fulan ya, putraku ya. Ada seperti itu. Dan itu hal yang lumrah menurut budaya, tradisi, dan agama. Gak ada masalah seperti itu. Tinggal kalau nggak jadi ya udah minta maaf, nggak jadi ya anaknya, kok kayaknya nggak mau seperti itu. Nah, kejadian Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam meminang Aisyah. Umurnya berapa? Umurnya 6 tahun. 6 tahun dipinang. Ya Allah Ustaz, gimana bisa seperti itu? Antum gara-gara undang-undang umur 17 tahun. Lihat undang-undang itu kapan dibikin. Kapan dibuat. Zaman dulu nggak ada SD. Nggak ada pendidikan 9 tahun. Jangan zaman dulu, penjajahan, lihat. Bagaimana kondisi pernikahan pada waktu itu. Dan itu lumrah. Makanya kacamatanya tolong dipakai. Ada orang mens 12 ngelihat nggak pakai kacamata. Akhirnya semuanya sama. Rata semuanya. Di masa itu Aisyah dipinang ketika umurnya 6 tahun. Datang ke Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, qad kuntu wa'adtu biha aw dzakartuha li Mut'im bin Adi bin Naufal libnihi Jubair. Wahai Rasulullah, aku itu sebenarnya udah pernah ngomong masalah Aisyah ini. Sempat aku sampaikan kepada Mut'im bin Adi. Kata Mut'im nanti buat putranya yang namanya Jubair. Jadi ada janji nih. Maka Abu Bakar seorang yang mulia, tidak serta-merta dia langsung menerima pinangan Rasul SAW. Dia tahu nih adab dan akhlak. Lalu Abu Bakar mengatakan, fada'ni hatta asullaha minhum. Biar aku ngomong dulu sama Mut'im bin Adi, aku tarik janjiku dulu, sehingga gak ada masalah lagi. Dan Abu Bakar berangkat ke tempatnya Mut'im, selesai urusannya. Dan Nabi SAW menikahi Aisyah. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kita tahu setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Setahun kemudian Nabi menikah dengan Aisyah pada tahun ke-10 atau ke-11 kenabian. Umurnya Aisyah pada waktu itu 6 tahun. Tapi ya udah, hanya akad saja. Orang itu dengan akad sudah selesai, berarti istrinya. Namun tidak digaulin.
Aisyah terus dipelihara oleh dan dirawat oleh ayah dan bundanya sampai nanti hijrah. Ketika hijrah ke kota Madinah, baru Nabi SAW menggauli Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia sudah berumur 9 tahun. Nggak ada lagi yang mengatakan, ya Allah kok mau ya Aisyah ya. Apakah yang dilakukan Nabi SAW sebuah kesalahan? Enggak. Tapi kalau engkau memandang apa yang dilakukan Nabi SAW oleh undang-undang perkawinan yang ada sekarang, iya. Karena engkau pakai kacamata yang salah. Engkau pakai kacamata yang salah. Kita lihat Nabi SAW ngumpulin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika umur 9 tahun. Adakah satu dari orang musyrik, satu dari orang musyrik, kita tahu masa itu masih masa gencar-gencarnya memerangi Islam, satu dari orang-orang munafik yang selalu mencari-cari celah untuk membuli Nabi Muhammad SAW, satu dari orang-orang Yahudi yang mereka tinggal bersama Nabi SAW, yang pernah berbincang tentang pernikahan Nabi SAW sama Aisyah, nggak ada. Karena mereka pakai kacamata yang benar. Karena hal itu lumrah di masa itu dan biasa.